Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham harga seratusan rupiah milik Lo Keng Hong. PBV-nya hanya 0,3 kali, dan beliau punya 686 juta lembar saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas PT Inti Land Development atau saham dengan kode DILD. Ini juga merupakan request dari subscriber Baca Saham. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasi. Pertama, dari aspek probabilitas saham DILD dalam 5 tahun terakhir tidak terlalu baik, hanya 40% saja. Artinya 3 tahun mengalami penurunan dan hanya 2 tahun mengalami peningkatan. Selain itu, jika teman-teman melihat pada periode bulan Januari sampai Desember, kebanyakan mengalami penurunan dibandingkan peningkatan harga saham. Kemudian kita bandingkan terkait historical PBV. Saat video ini dibuat, DILD di harga 190 dan harga tersebut mirip seperti harga pada bulan Juli tahun 2020. Kemudian kita bandingkan dengan historical PBV-nya. Saat video ini dibuat, PBV DILD di angka 0,38 kali dan jika dibandingkan dengan harga yang sama pada bulan Juli tahun 2020, PBV-nya tidak berubah secara signifikan. Artinya, peningkatan ekuitasnya tidak terlalu optimal jika dibandingkan dengan kinerja harga sahamnya. Karena dengan harga yang sama, PBV-nya juga masih sama padahal sudah lewat beberapa tahun yang lalu. Menurut saya, saham DILD dengan harga 190 tidak lagi bisa dikatakan murah dengan pertimbangan yang sudah dibahas tadi. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, sayangnya DILD ini tidak membagi dividen saat video ini dibuat, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Dan hal ini bisa menjadi sentimen negatif bagi pemegang sahamnya, karena pemegang saham harus mendapatkan keuntungan murni dari capital gain dan tidak bisa mendapatkan dividen. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama, dari aspek kasnya dengan jumlah 776 dan jika dibandingkan dengan liabilitasnya dengan angka 8.300, artinya perusahaan ini punya saldo kas yang sangat rendah, yang mana mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Untuk jumlah hutang jangka pendek dan jangka panjangnya bisa dikatakan hampir sama banyak, yaitu sekitar 4.100-an. Untuk aspek DER-nya bisa dikatakan sangat tinggi dengan angka 159%. Artinya total hutangnya sebanyak 8.300 jauh lebih besar dibandingkan modalnya yang hanya 5.200 saja. Selain itu, rasio profitabilitasnya sangat rendah dengan NPM dan ROE yang hanya 2% saja. Untuk aspek ekuitasnya, mayoritas juga masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor dan bukan berasal dari saldo laba yang ditahan. Sehingga bisa dikatakan kinerja laba perusahaan ini dalam beberapa tahun belum terlalu optimal. Kemudian kita bahas dari laba ruginya. Pendapatan usaha mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk beban langsungnya tidak terlalu mengalami peningkatan. Hal itu menyebabkan laba kotornya naik signifikan dari 758 menjadi 1.400-an. Nah, menariknya ada satu komponen penting lagi yang harus dipertimbangkan, yaitu ekuitas pada rugi bersih entitas asosiasi, yang mana mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya apa? Laba perusahaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari yang awalnya rugi 91, kini menjadi profit 99. Peningkatan yang luar biasa. Hal itu disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan usaha dan penurunan kerugian entitas asosiasi. Topik keempat, poin tambahan. Saham ini menarik karena ada nama LKH, tapi apakah jika tidak ada nama LKH, saham DILD ini tetap menarik? Karena kita tahu bersama bahwa DILD ini merupakan perusahaan yang jarang terdengar nama sahamnya dan baru populer saat LKH melakukan pembelian. Teman-teman bisa baca berbagai pemberitaan di media massa terkait hal ini. Topik tambahan kedua, Lo Keng Hong menuturkan membeli saham DILD didorong properti perseroan yang banyak. Apakah hanya alasan itu? Apakah ada alasan lain yang mendasari kenapa LKH membeli saham DILD ini di samping karena memiliki properti yang banyak, valuasi yang rendah, dan lain sebagainya? Tentu saja hanya LKH yang mengetahui alasan pasti kenapa dia membeli saham ini. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa saat video ini dibuat, LKH memiliki kepemilikan DILD sekitar 686 juta lembar saham atau sekitar 6,6% dari total saham beredar. Topik kelima, poin minus tentang saham ini.
Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa dengan harga saham yang sama, historical PBV-nya tidak menjadi lebih rendah saat video ini dibuat. Dengan kata lain, ekuitasnya tidak bertumbuh dengan optimal. Apalagi jika kita bedah ekuitasnya mayoritas masih berasal dari tambahan modal di setor dan bukan berasal dari saldo laba yang ditahan. Sehingga bisa dikatakan pencapaian labanya memang belum maksimal dalam beberapa tahun ini. Topik minus berikutnya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa sejak tahun 2020 hingga 2022, kinerja DILD dari aspek labanya cenderung mengalami penurunan secara terus-menerus. Dan baru di tahun 2023, mereka membukukan laba yang jauh lebih besar dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Untuk aspek harga sahamnya masih turun 42% dalam 5 tahun. Sempat di 400-an, tapi sempat juga di 138. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.